Pemirsa, puluhan remaja berusia belasan tahun hilang ingatan diduga setelah mengkonsumsi obat PCC, paracetamol, kafein, korisupradol. Terduga yang menyebarkan obat PCC ini adalah seorang ibu rumah tangga dan sudah ditangkap oleh pihak kepolisian pada siang tadi. Kepolisian Polsek Mandonga menangkap terduga pengedar PCC sekitar pukul 14 WITA di rumahnya di kawasan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Menurut keterangan terduga pengedar, ratusan butir pil PCC didapat dari orang yang tidak dikenal dan pil PCC ini dijual kepada para korban dengan harga Rp25.000 untuk 10 butir. Kapolsek Mandonga AKP Haris Ahmad Basuki mengatakan polisi masih terus mengembangkan kasus ini karena terduga pengedar masih belum sadar diri karena ikut mengkonsumsi obat PCC ini. Hingga kini masih ada 22 orang remaja yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Kendari karena mengkonsumsi obat PCC. Dalam perawatan mereka bahkan harus diikat di tempat tidur karena kerap mengamuk. Rumah Sakit Jiwa Kendari menyatakan sejak Rabu kemarin telah menerima 44 orang pasien berusia remaja yang mengalami hilang ingatan. Kini separuh dari pasien telah sadarkan diri dan pulang, namun 22 orang lainnya masih dirawat. Pihak rumah sakit terpaksa mengikat mereka di tempat tidur karena selain hilang ingatan, mereka kerap mengamuk. Selain dirawat di Rumah Sakit Jiwa Kendari, ada pula korban lain yang dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Korem 143 Halu Oleo, dan juga Rumah Sakit Bahtera Mas Kendari. Total ada 55 orang korban yang terdata, 2 orang diantaranya meninggal dunia setelah mengkonsumsi obat ini. Informasi terbaru pemirsa, korban pil PCC di Kendari terus bertambah. Hingga kini sudah 64 orang yang mengalami gangguan mental. 2 orang diantaranya tewas. Apa sebetulnya obat PCC dan mengapa bisa beredar bebas dikonsumsi remaja dan anak di bawah umur? Telah bergabung bersama Metro hari ini Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Utara, Bapak Asrum Tombili. Pak Asrum, selamat sore. Selamat sore Mbak, saya Halak, Sulawesi Tenggara Mbak. Oke, Sulawesi Tenggara, mohon maaf Pak. Pak Asus, langsung saya tanyakan, obat jenis PCC ini kategorinya obat apa dan mengapa kemudian dampaknya bisa langsung secara masif, bahkan berdampak kepada menghilangkan nyawa seseorang? Ya baik, kami belum bisa memastikan bahwa ini obat PCC. Koordinasi kami dengan Polres tersebut masih dalam uji. Jadi kami belum bisa memastikan bahwa ini komposisinya PCC. Kami masih mengklasifikasi bahwa ini zat adiksi yang bisa meracuni manusia. Benarkah kemudian efeknya jika dikonsumsi tidak secara tepat atau bukan orang yang membutuhkan mengakibatkan gangguan mental seperti yang dialami oleh para korban, termasuk juga hilang ingatan dan mengamuk? Ya, memang dampak yang terjadi setelah kami merawat, juga saya perlu ralat. Sekarang jumlah total 69. Kemudian yang dirawat dari berbagai rumah sakit yang ada di Kendari ini 23 orang. Di Rumah Sakit Jiwa, data terakhir yang saya peroleh itu tinggal 18 orang. Bahkan bertambah, rawat inap sudah menjadi 33 orang. Jadi total di Rumah Sakit Jiwa ini ada 51 orang, 18 rawat inap. Artinya yang kemarin lebih dari 20 itu karena sudah ada perbaikan, sudah boleh kami pulangkan. Memang gangguan kepribadian yang terjadi, ya sampai mereka diikat itu ya karena memang ada yang ngamuk, ada yang teriak-teriak, ya dengan gangguan kepribadian disorientasi yang lainnya. Asrum, yang diperbolehkan untuk pulang, kondisinya sudah dalam taraf stabil yang seperti apa? Atau harus juga kemudian mereka rawat jalan atau harus dicek secara terus-menerus kondisi mereka? Ya, secara fisik mereka sudah baik. Artinya intake untuk makan minum sudah bisa, orientasi pribadi mereka sudah bagus, tapi kami tetap mengharapkan dalam 1-2 hari
mereka tetap mengontrolkan ke rumah sakit di mana mereka dirawat sebelumnya. Untuk menjelaskan lebih lanjut kepada pemirsa, Pak, apa yang terjadi jika mengkonsumsi 1 butir saja barang atau obat PCC ini? Efeknya langsung ke gangguan mental atau ada gejala-gejala sebelumnya? Ya, kalau memang betul ini PCC, dengan mengkonsumsi 1 dosis sebenarnya 1 tablet ya. Tentunya dengan dosis yang selama ini kita ketahui, itu tidak membuatkan efek. Karena memang obat ini sering juga kami gunakan. Tapi penyalahgunaan ini ada di antara para korban yang mengkonsumsi sekaligus 3-4 tablet. Tentunya dampaknya yang terjadi ya gangguan kepribadian, gangguan disorientasi perorangan yang terjadi. Lalu bagaimana pengawasan dari obat yang beredar? Kenapa kemudian obat yang harusnya berdasarkan resep dokter dan tidak bisa dijual bebas ini malah jatuh ke tangan anak remaja atau bahkan anak di bawah umur? Ya, kami belum bisa menyatakan ini obat. Bisa saja racun yang mirip obat yang dibuat. Karena kalau obat itu harus punya label tertentu, punya kemasan tertentu, harus punya izin edar, dan itu terdaftar di Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini pemerintah mengetahui peredaran obat-obat ini. Nah, ini ada beberapa sampel yang ditemukan kepada korban. Sekarang lagi running, lagi pemeriksaan di Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Disitulah kita bisa mengetahui sebenarnya komposisi dan isi dari tablet yang ditemukan kepada para korban. Jadi kami belum bisa memastikan bahwa ini obat yang betul-betul resmi beredar. Bisa saja ini memang obat-obat atau zat-zat yang dibentuk dalam bentuk tablet yang beredar secara ilegal. Jadi Anda juga belum bisa memastikan apakah terjadi perbedaan yang nyata dampaknya jika dikonsumsi 1 butir atau lebih dari 1 butir? Ya, memang kalau mengkonsumsi, kami mensinyalir mencurigai yang banyak terjadi kasus-kasus sampai ngamuk, pengakuan dari keluarganya, ya mereka mengkonsumsi sampai sekaligus 3-4 tablet. Yang mestinya kalau dosisnya sebenarnya hanya 1 tablet kita bisa gunakan. Anda juga sudah mendapatkan keterangan dari korban, sebenarnya mereka menggunakan atau mengkonsumsi obat ini untuk apa, Pak? Tidak diketahui karena yang memberikan juga tidak jelas ke mereka, dan mohonlah sebenarnya masyarakat harus berhati-hati kalau ada sesuatu yang diberikan yang tidak jelas, apakah itu cairan atau dalam bentuk obat yang kita tidak ketahui efeknya, juga kita tidak ketahui siapa yang memberikan, kita lebih baik tidak usah mengkonsumsi. Memang ada di antara beberapa korban menyatakan bahwa mereka diberikan secara paksa ataukah diberikan oleh teman yang lain yang sudah akrab dengan menyampaikan bahwa ini efeknya bagus, sehingga mereka juga ikut mengkonsumsi. Baik, Pak, jika ternyata korbannya, kalau Anda katakan tadi terakhir datanya adalah 69 orang, lalu apa yang harus diantisipasi dari peredaran obat, saya bisa katakan mungkin jenis obat atau zat yang berbahaya ini? Ya, ini tentunya harus ada pengawasan secara ketat untuk semua stakeholder yang terlibat, bahkan secara nasional pun. Ini bisa saja terjadi di provinsi lain, bukan hanya di Kendari, khususnya di kota Kendari ini, dan pada umumnya di Indonesia ini bisa saja terjadi. Memang sekarang ke depan kita harus lebih ketat mengawasi peredaran-peredaran zat-zat terlarang ini. Saya belum bisa menyatakan obat, kalau obat beredar itu resmi sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Pak Asrum, apa hasil dari otopsi terhadap korban yang tewas? Adakah keterangan lebih lanjut yang bisa Anda sampaikan? Memang ada informasi, ada 1 korban meninggal dunia di rumah sakit Bayangkara, rumah sakit Polri. Ini memang perlu pemeriksaan lebih lanjut, apakah memang betul karena korban PCC atau kebetulan meninggal dunia ya saat merebaknya obat yang katanya berisi dengan PCC ini. Kami belum konfirmasi ke kepolisian karena biasanya nanti akan ada laporan yang kami terima dari sana ke Dinas Kesehatan. Indikasi awal, mengapa kemudian korban terus bertambah, Pak? Ini memang pendataan atau ternyata memang obat ini masih juga beredar atau masih bisa dibeli atau dikonsumsi oleh masyarakat luas? Ya, mudah-mudahan korban tidak bertambah. Tapi yang mendatangi rumah sakit memang akan bertambah. Kami mengharapkan seperti itu. Karena mereka sudah mengkonsumsi beberapa hari, ada yang sudah berusaha dan berupaya untuk melakukan pengobatan, atau melakukan pengobatan sendiri, contoh dengan meminum air kelapa misalnya.
katanya untuk menghilangkan racun. Tapi dengan merebaknya informasi di media sosial maupun di media elektronik seperti begini, korban yang melapor semakin bertambah. Tentunya kami mengharapkan korban baru yang mengkonsumsi jangan bertambah. Hanya korban lama yang melaporkan ke rumah sakit, tentunya kami mengharapkan mereka datang melaporkan ke rumah sakit. Karena memang makin hari, mungkin besok akan bertambah lagi, ada ketakutan dari masyarakat, para korban ini, nanti disangka pengguna narkoba, sehingga mereka ragu-ragu untuk melaporkan diri ke rumah sakit. Di tengah-tengah masyarakat masih ada yang mengalami atau mengkonsumsi obat ini dengan kondisi mungkin mereka masih sakit. Tentunya saya mengharapkan mereka melapor saja. Mereka bukan pengguna, tapi mereka sebenarnya adalah korban. Oke, baik Pak Asrum Tombili, terima kasih.